Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Nicole Madison Lovell adalah gadis manis yang menyenangkan dan mengagumkan. Tapi, dia memiliki kehidupan yang sangat sulit. Dia lahir pada tanggal 5 Maret 2002 dari ibunya yang bernama Tammy Wicks dan ayahnya yang bernama David Lovell di kota Blacksburg, Virginia. Sebelum Nicole genap berusia 1 tahun, dia didiagnosis terkena kanker langka di bagian levernya dan harus menjalani transplantasi. Setelah mendapat lever baru, dia kemudian harus selalu meminum obat anti penolakan yang harus dia konsumsi sehari sebanyak 2 kali setiap harinya agar dia bisa bertahan hidup. Beberapa tahun kemudian, Nicole mencoba untuk hidup normal untuk sementara waktu. Tetapi kemudian ketika dia berusia 4 tahun, dia kembali sakit parah dan koma selama sekitar 6 bulan. Tapi dia tidak menyerah. Dia masih berjuang untuk hidup dan bertahan dengan melewati beberapa operasi. Dan operasi itu meninggalkan bekas luka di tubuhnya, terutama di bagian perut dan lehernya. Seiring bertambahnya usia, Nicole mulai memperhatikan penampilannya, dan dia sering menjadi sasaran empuk anak-anak di sekolahnya yang suka menyebut dia gemuk dan mengolok-olok bekas lukanya. Hal ini membuat dia benci pergi ke sekolah dan sering menangis di rumah. Dia memohon ke ibunya untuk membiarkan dia tinggal di rumah saja. Namun, ibunya tetap mengharuskan Nicole ke sekolah. Ketika dia mengalami masalah ini, Nicole masih duduk di bangku SMP kelas 1 di sekolah menengah Blacksburg. Suatu hari, pada hari Rabu pagi sekitar jam 7 pagi, ibu Nicole yang bernama Tammy pergi membangunkan Nicole untuk sekolah. Dan dia terkejut menemukan pintu kamar Nicole tidak bisa dibuka karena ditahan dengan sebuah meja yang biasanya berada di samping tempat tidur Nicole. Ketika berhasil dibuka, dia melihat jendela kamar Nicole terbuka lebar dan Nicole tidak dapat ditemukan dimanapun juga. Tammy bergegas ke truknya dan mulai menelpon ke HP Nicole, tetapi malah masuk ke kotak suara. Dia kemudian mencari Nicole di rumah teman-temannya dan juga di tetangganya. Akhirnya, ketika dia tidak dapat menemukan Nicole, Tammy langsung memanggil polisi. Karena kondisi medis Nicole, polisi pun mengeluarkan peringatan Missing Endangered Child Alert. Peringatan yang biasanya dikeluarkan pada saat ada kejadian darurat yang menimpa seorang anak. Pencarian pun segera diadakan. Polisi menggunakan berbagai macam teknologi dan bahkan mereka minta bantuan FBI untuk menjelajahi daerah sekitar perumahan tempat tinggal Nicole dengan berjalan kaki dan dengan menggunakan drone. Petugas polisi dari 7 kantor polisi yang berbeda telah menggeledah daerah tempat Nicole tinggal selama 2 hari terakhir dan menindaklanjuti setiap sudut yang ada dengan drone dari perusahaan teknologi Virginia. Selain itu, pencarian juga dilakukan dari udara dengan menggunakan helikopter. Keluarga Nicole meyakini seseorang pasti bertanggung jawab atas hilangnya Nicole. Dan orang itu telah membuat hidup mereka menjadi mimpi buruk. Hi, John. The command center has moved a short distance from where it was yesterday because it's accommodating a different group of searchers today. Thursday, officers from 7 different police agencies were joined by about 1,000 Virginia Tech Corps of Cadets members. Today, the cadets are no longer a part of the search, which is why the command center area does not need to be quite as large. That being said, though, police say this does not mean they are scaling down the search. In fact, they have just as many officers, if not more, involved in the investigation today. They are still focusing on the mile radius or so around Nicole's home. They are getting both a ground look and a view from the air thanks to a drone from the Mid-Atlantic Aviation Partnership at Virginia Tech. Now tonight, Nicole's family is once again pleading with anyone who has information to come forward. Somebody out there has got to know something. This coverage is way too much for everybody not to know. Pada saat itu, tiba-tiba datanglah seorang tetangga Tammy dengan beberapa informasi yang mengerikan. Tetangga itu berkata bahwa putrinya telah bercerita tentang Nicole. Katanya, pada saat mereka sedang main kereta luncur salju di atas bukit, Nicole memberitahu tentang pacarnya yang berusia 18 tahun. Dan pacarnya yang sudah berkuliah ini bernama David. They were slave riding in the snow in the back on the hill,
And she was talking about this boyfriend she had that was 18 and went to college, and his name was David. Seperti kebanyakan remaja lainnya, Nicole memiliki banyak platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, Snapchat, dan Kik. Sebagai informasi, Kik adalah aplikasi yang mirip Snapchat yang cukup populer di kalangan remaja. Hanya saja, aplikasi ini kadang dipakai orang sebagai tempat untuk berburu mangsa bagi orang mesum, dan banyak predator di sana yang sudah siap menanti. Nah, karena sebagian besar hidupnya Nicole merindukan cinta dan perhatian, tetapi dia merasa bahwa tidak ada yang peduli padanya, sehingga ketika dia mulai menerima perhatian dari seorang anak laki-laki yang dia temui di aplikasi Kik, Nicole menjadi sangat bersemangat dan memberitahu teman-temannya tentang pacar barunya yang lebih tua usianya dari dirinya. Penyelidik mengirimkan surat permintaan darurat ke aplikasi Kik dan meminta perusahaan untuk membiarkan mereka melihat akun pribadi Nicole. Dan apa yang mereka temukan di sana benar-benar meresahkan. Ternyata sebelum dia menghilang, Nicole telah mengobrol dengan seorang cowok dengan nama akun yang menyeramkan, yaitu Dr. Tom Stone alias Batu Nisan. Polisi lalu melacak alamat IP pengguna akun tersebut, dan hasilnya mengarah ke seorang pria yang bernama David Eisenhower. Dia seorang mahasiswa teknik berprestasi yang berusia 18 tahun di Virginia Tech. Dia bahkan pernah muncul di TV sebagai murid atlet teladan yang dipilih tiap minggunya di sekolah Kristen Riverside, Yakima, Washington. Orang yang mengenal David menggambarkan dia sebagai remaja yang cerdas, karismatik, tapi sedikit sombong dan angkuh. Make my personal goals achievable, or just out of reach of achievable. That way I'm always constantly striving to better myself. If that goal becomes a record, or if that goal is past a record, or records get broken in the process, I consider that like a milestone goal, but that's not where I ultimately want to end up. Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari, 3 hari setelah Nicole menghilang, David dijemput oleh polisi di kamar asramanya dan dibawa untuk diinterogasi. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Nicole, tapi mengakui kalau dia ada ketemuan sama Nicole pada malam hari sebelum Nicole menghilang keesokan harinya. David juga bercerita kalau dia mengenal Nicole di aplikasi Kik sejak Desember 2015, tetapi David tidak tahu nama aslinya Nicole, dan Nicole mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berusia 16 atau 17 tahun. Dan ketika David pergi menjemput Nicole di rumahnya pada bulan Januari, dia terkejut ketika melihat seorang anak perempuan yang tampaknya masih berusia sekitar 11 tahun memanjat keluar dari jendela kamarnya. David memberitahu polisi bahwa setelah melihat Nicole, dia tidak tertarik dengan Nicole dan tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Jadi David memutuskan untuk langsung pergi begitu saja, meninggalkan Nicole dan menghapus aplikasi Kik, Snapchat, dan semua aplikasi lainnya yang bisa dihubungi Nicole. Namun, tentu saja penyelidik tidak mempercayainya begitu saja. David pun ditangkap dan didakwa dengan tuduhan penculikan. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 4 sore, polisi menemukan sesuatu yang mengerikan di Carolina Utara, sekitar 80 mil dari rumahnya Nicole. Mereka rupanya telah menemukan sisa-sisa tubuh Nicole Madison Lovell yang berusia 13 tahun. Tubuhnya yang telanjang ditemukan di hutan dengan 14 luka tusukan. Lehernya telah dipatahkan oleh benda tumpul, dan terungkap bahwa dia mungkin masih hidup ketika itu terjadi. DNA David ditemukan di kuku jari Nicole. Selain itu, ketika penyelidik mengecek mobil David, mereka juga menemukan skop yang terdapat sidik jari dan noda darah yang cocok dengan DNA Nicole. Dan ketika polisi melihat laptopnya David, mereka menemukan bahwa David sempat melakukan beberapa pencarian Google yang sangat mengerikan di hari Nicole menghilang. Seperti mencari tahu jenis obat-obatan yang bisa membuat orang tidak sadar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakar tubuh manusia, dan bagaimana cara Dexter, pembunuh berantai di TV, menyingkirkan jenazah. Selain itu, juga ditemukan bahwa daerah di mana tubuh Nicole ditemukan jaraknya hanya sekitar 4 mil dari rumah kakek dan neneknya David. Bukti ini lebih dari cukup buat polisi untuk menuntut David dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan serta penculikan. Is where Nicole was found. Right in this area.
right here at the edge of these rocks. We are 20 yards off the highway. 20 yards off this little paved strip, just maybe 40 yards off the main highway. And you can see here there's a truck coming by. If anybody had been coming by at that time, it would have been very easy to see a vehicle was parked here and that there were people outside the car. So, Sheriff, let's talk about what you can talk about, which is the positioning of the body. And if I were the body, the head is fairly high or down low. Can you give me a little more description? This area here would have been the area where her head was located. Body, she was face down, body stretched back this way, legs back to the side, and her arms kind of out to her side here. And is there any sense for you whether she was placed here or literally as the trash here almost just tossed and that's how she landed? I don't think she was intentionally placed in the position that she was found. So perhaps they just discarded her here and made a quick egress to get out of here. I don't know the answer to that for sure, but based on training and experience, crime scenes I've seen before, I think their intention was to get rid of Nicole's body and to get out of this area as soon as they could. There was some searching that took place during the time of the investigation of the crime scene, and at some point, from what I understand, after the body was moved. As we were talking about earlier, the pavement's here, the body's here, but if you look 10 yards down the embankment, if you were making an effort to dispose of the body in such a way as for it not to be found, there's no reason for anybody to be down here. This is not a place people are going to hunt right beside the road. It's not a place that people hike and travel. It leaves the question in my mind, why this spot and not this spot if your true intention is that the body not be discovered. Tapi tidak hanya itu. Gilanya, selama David diinterogasi, dia juga menceritakan ada mahasiswi jurusan teknik lainnya yang membantu dia. Nama mahasiswi itu adalah Natalie Keepers. Seperti David, Natalie adalah mahasiswi baru di Universitas Virginia Teknologi. Dia adalah mahasiswi yang sangat pintar, dan nilai akademisnya selalu bagus. Natalie bahkan pernah magang di NASA. Give me a portrait of Natalie Keepers. Natalie Keepers was extremely smart. She was very academically driven. She had connections to NASA. She wanted to be successful, as any person does. Finding a job in this economy has gotten to be extremely important. Polisi lalu pergi ke perguruan tinggi untuk menemui Natalie di kamar asramanya. Mereka ingin menanyai tentang keterlibatannya dengan David. Tetapi, ketika mereka sampai di sana, mereka malah menemukan noda merah di sepatu botnya. Selain itu, di tas olahraganya juga berisi selimut minion milik Nicole yang bernoda darah. Cetakan tangan berdarah di skop juga setelah diperiksa ternyata merupakan milik Natalie. Dia pun langsung ditangkap dan didakwa telah melakukan kejahatan berupa menyembunyikan barang bukti dan juga jenazah Nicole. Meskipun Natalie menyangkal kalau dia ikut membantu melakukan pembunuhan itu, dia mengaku telah membantu David menutupi kejahatan dengan membuang tubuh Nicole. Natalie lalu melanjutkan bercerita tentang bagaimana David bertemu dengan Nicole pertama kalinya. Jadi rupanya, David dan Nicole ini pernah bertemu setidaknya 1 kali sebelum Nicole menghilang. Dan David takut kalau Nicole hamil akibat perbuatannya. Rupanya, beberapa minggu sebelumnya, David pernah berhubungan intim dengan Nicole di sebuah pesta. Tetapi, David tidak dapat mengingatnya karena dia pingsan dan kemudian terbangun di selokan. Dan kini David panik memikirkan kalau nanti semua orang tahu bahwa dia pernah melakukan hubungan yang tidak pantas dengan seorang gadis di bawah umur. Dari situ, David lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Nicole. Tapi Nicole malah mengancam akan melakukan bundir apabila David meninggalkan dia. David pun menjadi bingung. Natalie lalu memberitahu polisi bahwa David sempat datang kepadanya dengan panik dan minta diajari bagaimana cara menghabisi nyawa Nicole. Rencananya sih,
David ingin memancing Nicole keluar dari rumahnya di malam hari untuk membawanya ke daerah terpencil. Dan rencana David ini berhasil. Dengan polosnya, Nicole tidak berpikir kalau David akan mencelakakan dia. Sekitar jam 1 pagi dini hari, Nicole meluncur dari jendela kamarnya dengan menggunakan selimut biru tua dengan gambar Minion. Dia juga membawa ransel dan HP-nya. Lalu, dia menuju mobil David yang menunggu di jalanan bersalju. Mobil pun melaju ke Craig Creek Road yang lokasinya dekat kampus Virginia Tech. Daerah situ berhutan dan banyak rumah-rumah di pedesaan sepanjang jalan. Hanya saja, jarak dari satu rumah ke rumah yang lain cukup berjauhan. Malam tersebut sangat dingin. Salju turun tebal dan bulan terlihat memudar di atas langit yang sebagian berawan. Saat keduanya menuruni jalanan yang ternyata gelap dan sepi, tidak ada lampu jalanan di daerah itu. Kemudian, David menghentikan mobil itu, dan keduanya lalu keluar dari mobil. Tiba-tiba, tanpa banyak pikir, Nicole langsung dipukul dengan skop di lehernya, sehingga langsung mematahkan salah satu tulang punggungnya. Saat itu, sebenarnya Nicole masih hidup. Tapi, sewaktu tubuhnya terjatuh ke tanah, David mulai menikamnya sebanyak 14 kali. 7 kali di kepala dan wajah, lalu 7 kali di dada. Dan terakhir, dia mengkorok leher Nicole. Setelah melakukan hal itu, David memaksa Natalie untuk membantunya membuang mayat Nicole. Polisi juga menemukan pesan di aplikasi Kik, di mana keduanya sedang mendiskusikan cara untuk menghilangkan jenazah Nicole. Di sana tertulis salah satu pesan dari Natalie yang berbunyi, selama mereka tidak menemukan mayatnya selama seminggu, maka Nicole tidak akan pernah ditemukan. Selain itu, mereka juga sempat mendiskusikan untuk mengganti obat yang harus dikonsumsi Nicole menjadi pil sianida. Dan dari data GPS yang ada di mobil David, terlihat kalau David sempat mengecek lokasi pembunuhan sebelum Nicole menghilang. Selain itu, rekaman CCTV di Walmart juga merekam David dan Nicole yang sedang membeli skop. Menurut Natalie, David pergi ke rumah Nicole di hari Rabu, pada tanggal 27 Januari sekitar jam 1 dini hari. David ke sana untuk menjemput Nicole dengan kedok mengajaknya berkencan. Padahal, dia membawa Nicole ke daerah hutan terdekat dan menghabisi nyawa Nicole di sana. Karena banyaknya sorotan media di luar sana yang membahas hilangnya Nicole, mereka berdua menjadi panik. David dan Natalie kemudian memindahkan tubuh Nicole keesokan harinya ke Carolina Utara. Dalam perjalanan, mereka mampir ke Walmart dan membeli beberapa perlengkapan kebersihan, seperti tisu, pemutih, dan sarung tangan karet, di mana semua peralatan itu kemudian ditemukan di kamar Natalie. Ketika Natalie ditanya mengapa dia melakukan hal itu, dia berkata, "Saya sangat senang melakukan hal ini. Rasanya asik aja. Bisa mengerjakan sesuatu yang penuh rahasia." Ketika hasil autopsi keluar, Nicole dinyatakan tewas karena mendapat 14 luka tusukan, termasuk luka mematikan di bagian lehernya, dan yang paling menyedihkan, ternyata Nicole tidak hamil. Jadi, seharusnya buat apa David membunuh Nicole? Natalie akhirnya mengaku bersalah karena telah menyembunyikan mayat Nicole. Tetapi dia menyangkal telah membantu David melakukan pembunuhan. Natalie mengatakan kalau dia tidak tahu bahwa David akan benar-benar menjalankan rencananya. Dengan menahan air mata, Natalie memohon kepada juri dan juga memohon kepada keluarga Nicole untuk memaafkannya. Nicole mengatakan bahwa dia tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Tapi juri tentu saja tidak mempercayai air matanya ini. And for the first time in the entire trial, we hear from the woman we now know shares guilt in Nicole Lovell's murder. Natalie Keepers took the stand to apologize to the family. Words can't express how sorry I am. I never intended for this to happen. I cried for your family every night. I'm so sorry. I wish I could have stopped. Setelah berunding selama sekitar 90 menit, mereka akhirnya memutuskan Natalie bersalah dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Sedangkan David dijatuhi hukuman 50 tahun penjara.
Ketika dia diberi kesempatan untuk berbicara, dia meminta maaf kepada keluarga Nicole dengan mengatakan bahwa dia menyesali apa yang dia lakukan terhadap Nicole. I am sorry for the pain that my actions have caused Nicole Lovell and her family. It is my deepest regret, and I'm aware my actions have serious consequences. Nothing can ever undo what has been done, and for that, I am deeply, sincerely, and forever sorry. Menurut Richmond Times-Dispatch, seorang neuropsikolog dan psikiater yang bersaksi di pengadilan tersebut, dia mengatakan bahwa David dan Natalie kemungkinan besar menderita gangguan mental. Dia menyimpulkan bahwa David memiliki gangguan spektrum autisme yang membatasi kemampuannya untuk menangani emosinya. Sedangkan Natalie adalah dalangnya, otak dari semua kejadian ini. Dr. David Siderer bilang, dengan adanya David, Natalie rupanya telah menemukan seseorang yang bisa dia manipulasi. Meskipun orang yang bertanggung jawab atas kematian putrinya sudah masuk penjara, Ibu Nicole Shitemi mengatakan bahwa dia masih tidak mengerti mengapa mereka berdua harus membunuh gadis kecilnya. Ayahnya Nicole juga berkata, pembunuhan putri mereka telah mempengaruhi hidup mereka. Dia kini hidup menderita depresi berat dan gangguan stres pasca trauma sejak kematian putrinya. Bagi ayahnya Nicole, tidak ada yang bisa menyembuhkan rasa sakitnya kehilangan putri tercintanya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. My daughter, Nicole Lovell, Coley is what we call her. She was born May 3rd, 2002. Shortly thereafter, we started to notice changes with her abdomen. After many tests and scans and blood work, she was diagnosed with hemangiopericytoma, a rare tumor in her liver. At the age of 10 months old, Coley received a liver transplant fought for her life. After the transplant, she was able to come home at the age of 1. Coley tried to live a normal life up until age 4, when she was diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma. At this point, we almost lost her for the second time. She fought once again, but after that, it wasn't enough. Coley developed acute respiratory distress syndrome, ARDS. With the ARDS, she slipped into a coma for 6 months, in which time she developed MRSA. We were advised at that time she would only have 1% chance of survival. Coley once again beat the odds, though. After 8 months in the hospital, she was released and she started to thrive. Coley had a passion for pandas, music, dancing, dreamed of being on American Idol someday. Her favorite color was blue. Nicole was a very lovable person. Nicole touched many people throughout her short life.